Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Di hatiku, dan kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal? Ku baru hanya Engkau.
Yang lain boleh tidak kami miliki, tetapi Engkau satu-satunya pribadi yang telah menebus dan memiliki hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur, karena kembali saat ini kami boleh diperkenan untuk melayani hati-Mu, melayani saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live bersama dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Sungguh kami bersyukur karena Engkau selalu memberi waktu dan kesempatan kami boleh datang menghampiri tahta kudus-Mu. Urapi setiap kami semua, tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang bersama dengan kru, sehingga ibadah kami boleh ada di dalam cover Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kami, memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah live saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, dan para hamba-hamba Tuhan. Tentunya kabar Bapak Ibu Saudara semua dalam kondisi baik dan sehat. Tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, kami tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam ibadah live kali ini. Mari kita bersama-sama membawa hati, membawa hidup kita, membawa kepada air kehidupan. Sebab ketika Bapak Ibu haus dan dahaga, biarlah Bapak Ibu datang kepada Dia, sang sumber air kehidupan itu. Oleh karena itu kita akan memujikan lagu ini dan kita akan menyembah Dia, supaya Bapak Ibu Saudara mengalami kelegaan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Di sini Kau berikan legaan di sungai-Mu Tuhan, hidup yang punah letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku lakukan damai sejahtera dari tatamu, nuri hati. Kita akan kembali ya pujikan lagu ini dari awal. Di sini Kau berikan legaan di sungai-Mu Tuhan, hidup yang punah letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku lakukan damai sejahtera dari tatamu,
sumber Tuhan, ku takut airku, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Tuh kembali katakan di sumber Tuhan, di sumber Tuhan, ku takut airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Tuh katakan sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Rindukan Tuhan menjamah melalui kebenaran firman. Oleh karena itu, mintalah Roh Kudus
untuk menerangi pikiran dan hatimu, agar engkau dibukakan, dan setiap pergumulan yang Bapak Ibu Saudara rasakan akan mendapat jawaban. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan waktu kesempatan untuk bersama-sama kembali Tuhan mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir saat ini, Tuhan ada bersama-sama kami. Kuasa-Mu melawat setiap kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Engkau akan memberikan kelegaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah sumber hidup itu yang menyegarkan setiap jiwa kami yang saat ini haus dan lapar. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, Saudara, sahabat, kekasih Tuhan, dimanapun berada, kita saat ini di masa-masa pandemi, bahkan saat ini dalam musim kemarau, ada beberapa daerah yang saat ini sedang mengalami kekurangan air. Tapi bersyukur khususnya daerah Malang tidak kekurangan air. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Allah, kebenaran firman Allah saat ini ialah air hidup. Saat ini Tuhan sedang mengundang setiap kita. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita saat ini sedang ada di dalam kekeringan rohani kita. Mungkin kita saat ini sedang dalam situasi dan kondisi yang kering, tidak pernah merasakan kesegaran atau kesejukan di dalam kehidupan kita.
Tuhan mengundang setiap kita, siapapun kita, baik yang kaya, yang miskin, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Siapapun kita, baik itu orang Jawa, orang Madura, orang Chinese, siapapun kita, saat ini Dia mengundang setiap kita. Barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita. Oleh karena itu, saat ini Tuhan sedang hadir di mana kita berada. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada di rumah, di tempat pekerjaan. Mungkin saat ini ada di dalam perjalanan. Yesus mengundang setiap kita yang haus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terima undangan Dia saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18, di mana seorang perempuan yang dikategorikan orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang-orang yang tersingkirkan, atau dikatakan perempuan zina, atau kalau zaman sekarang disebut PSK, pekerja seks komersial. Mungkin di pandangan masyarakat pada waktu itu, seorang perempuan ini tidak layak di tengah-tengah masyarakat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akan memiliki pengharapan yang baru. Kita akan baca ayat ini, Injil Yohanes pasal 4 ayat yang 15 sampai 18. Injil Yohanes pasal 4 ayat 15 sampai 18. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perempuan ini berjumpa dengan Tuhan, dia merindukan air hidup, air yang dapat memuaskan jiwanya, air yang dapat menyegarkan jiwanya. Dan saat itu dia mengaku di hadapan Tuhan bahwa apa yang dilakukan, diperbuat, Tuhan tahu kondisi dan keadaan perempuan ini. Di dalam ayat yang ke-10 dari pasal 4 ini, kita akan dengarkan. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, jikalau kamu tahu karunia Allah, siapakah dia yang berkata, berilah aku minum, niscaya kamu akan menerima air hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya perempuan ini tidak tahu bahwa yang dihadapinya adalah dia yang sanggup memberikan air hidup itu, yang memberikan pengharapan yang baru dalam kehidupan. Dia Allah sendiri, Allah pemilik kehidupan ini, dan dia sedang berjumpa dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita termasuk di dalam bagian seperti yang dialami perempuan Samaria. Mungkin kita adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin karena perlakuan kita, mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang melanggar tatanan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan saat ini dia sedang mengundang kita. Barang siapa yang haus, baiklah ia minum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah undangan dia sebagai air yang hidup, yang berkuasa menyegarkan jiwa kita, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, dan dia memberikan pengharapan yang baru. Oleh karena itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah maupun yang ada di tempat ini, marilah kita datang kepadanya, air hidup. Bapak Ibu yang dikasihi, ayat yang ke-38 di sana dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sudah kehilangan damai sejahtera karena di masa pandemi saat ini yang tidak kunjung selesai. Kapankah usainya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia, bahkan di tanah air kita sampai hari ini pun belum selesai. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang jenuh karena segala sesuatu, aktivitas kita harus dibatasi. Kemanapun kita pergi harus dibatasi. Inilah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera.
Mungkin kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Namun seringkali itu menjadi tulisan-tulisan biasa, tidak ada artinya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia adalah air hidup yang memberikan kesejukan buat setiap kita, kedamaian, ketentraman di dalam hati kita. Oleh karena itu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, di sana dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepada, damai sejahtera ku tinggalkan kepada. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin engkau saat ini sudah kehilangan damai sejahtera. Engkau percaya bahwa Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan itu adalah sumber hidup. Namun, karena situasi dan keadaan yang membuat kita sehingga kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini mengingatkan kepada setiap kita, barang siapa yang percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Mari Bapak kasih. Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, barang siapa yang haus, Dia selalu mengundang barang siapa yang haus, dan akan memberikan air itu yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada setiap kita yang percaya kepada, yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesuslah adalah air hidup itu, yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah undangan Dia yang saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan. Bukalah hatimu, bukalah pikiran, bukalah jiwamu, dan Dia akan masuk, dan Dia akan memberikan air. Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam ayat selanjutnya
yang dimaksud ialah roh yang akan diberikan kepada mereka yang percaya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai air hidup itu, Dia akan memberikan roh yang menghidupkan setiap kita. Roh yang akan memberikan kekuatan. Dan roh itulah yang akan menyatakan akan kehendak. Kita akan baca di dalam Rom 8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini ada banyak orang-orang yang takut. Ada banyak orang-orang yang sedang mengalami kekecewaan. Ada banyak orang-orang yang sedang mengalami putus asa. Ada banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, saat ini Dia akan memberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia sebagai air hidup. Yesus itu adalah roh kebenaran. Oleh karena itu Paulus mengatakan, di dalam Rom pasal yang ke-8 ayat yang ke-15, Tuhan tidak memberikan roh perbudakan, tapi Tuhan memberikan roh yang menjadikan kita anak Allah, sehingga kita berkata ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang diberikan roh Allah untuk menyebut ya Bapa, ya Aba. Mengapa sering kali kita lupa bahwa kita ini mempunyai Allah sebagai air yang hidup itu? Seringkali kita terpuruk dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini, sehingga kita tidak keluar dari kenyataan yang ada saat ini. Oleh karena itu saat ini Tuhan hadir kepada setiap kita, bukan memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan roh keberanian, roh yang memerdekakan kita, sehingga kita boleh bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan roh itu akan memimpin dalam kehidupan kita. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-26.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi, Roh penghibur, Roh kebenaran yang diberikan kepada kita untuk mengajar dan mengingatkan setiap perkataan Tuhan kepada setiap kita anak-anak, kepada setiap kita orang-orang yang percaya kepada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan berhimpun bersama-sama supaya kita saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena Dia yang memberikan roh kepada setiap kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini, kami sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami dilibatkan dalam karya keselamatan buat jiwa-jiwa yang saat ini sedang haus, yang sedang mengalami kelemahan, keletihan, kelesuan karena situasi pandemik saat ini, ekonomi yang tidak pasti, dan kehidupan yang selalu berubah dan berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari terimalah undangan Yesus saat ini. Engkau yang haus, engkau yang kehilangan damai sejahtera, engkau yang kehilangan di mana Roh Allah yang pernah memimpin engkau, sehingga hatimu saat ini sedang kering seperti tanah yang tandus, seperti padang gurun yang tidak pernah mengalami hujan. Tetapi saat ini Dia hadir kepada setiap kita, dimanapun kita berada dan siapapun Bapak Ibu. Terimalah Yesus sebagai air yang hidup. Dia berkuasa menyegarkan, Dia berkuasa memuaskan jiwa kita, Dia berkuasa memberikan damai sejahtera kepada setiap kita. Dia berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Dia berkuasa memberkati kita. Mungkin saat ini engkau sedang gelisah, khawatir. Apa yang hendak engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Oleh karena itu, terimalah Dia sebagai air yang hidup. Dan saya percaya Dia akan menyegarkan jiwa kita. Biarlah hidup kita, jiwa kita selalu merindukan air yang hidup.
seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Jangan lewatkan kesempatan yang ada saat ini. Terimalah Dia sebagai air yang hidup. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang menerima air hidup yang menyegarkan jiwa kita saat ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yakobus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara rekan sahabat diberkati melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah live saat ini? Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian seperti rusa yang selalu haus dan rindu akan aliran sungai hidup itu. Haleluya.
sejenak kita meneduhkan hati, menenangkan jiwa. Benarkah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang mengalami kekeringan, mengalami kehausan, mengalami kehampaan, masalah persoalan, kehilangan damai sejahtera sukacita? Hatimu gelisah, pikiranmu tidak tenang. Jikalau itu terjadi di dalam diri Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Ibu membutuhkan sumber air hidup untuk menyegarkan, untuk menyejukkan, untuk memulihkan setiap dahaga jiwa Bapak Ibu Saudara semua. Dan itu semuanya dapat kita terima melalui Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah sumber air kehidupan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di akhir ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, di mana Engkau telah memberkati setiap kami para pemirsa dengan kebenaran firman Tuhan. Kayaknya firman-Mu itu akan mengalir di dalam jiwa kami dan menjadi aliran-aliran mata air kehidupan yang memancar tidak hanya untuk diri, keluarga, lingkungan, tapi kepada semua orang. Sehingga semua orang yang belum percaya, mengalami letih, lesu, berbeban berat, haus dan dahaga, boleh disegarkan oleh air hidup itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh pengurus, seluruh jemaat baik lansia, difabel, gemakasih dan anak-anak, khususnya tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama kru yang setia terus melayani, sehingga hidup kami boleh menjadi aliran-aliran air hidup yang boleh memberkati dan menyegarkan jiwa yang sedang haus dan dahaga. Pakai hidup kami terus, pakai gereja ini terus bertumbuh, terus melayani, dan terus terlibat aktif di dalam keselamatan untuk menjangkau dunia dan juga manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga para sponsor, donatur, orang-orang yang terus Tuhan mengalirkan berkat-Nya untuk mendukung pelayanan kami. Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka, berkati juga para mitra bakti yang setia terus bekerja bersama Tuhan, bersama kami untuk melebarkan kerajaan Allah di bumi. Berkati keluarganya, berkati Tuhan Bapak Ibu Iwan Tesi pemilik tempat ini, anak-anak, mantu, cucu, usaha pekerjaan, pelayanan, khususnya untuk kesehatannya. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah. Pastor Adi dan Ibu yang masih di Amerika sebagai Ketua Umum Sinode GKI, Tuhan memberkati, dan seluruh pelayanan yang ada. Pakai terus kedua hamba ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak bangsa negara kami Indonesia, sebab Engkau mencintai bangsa ini seperti kami juga mencintai bangsa ini. Berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf sebagai pimpinan tertinggi di negeri ini untuk terus Tuhan bekerja bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk Tuhan menyelesaikan pandemi COVID-19, krisis ekonomi dan sosial politik, keamanan, serta juga untuk terus Tuhan memikirkan kesehatan masyarakat dan juga pendidikan anak-anak sebagai masa depan dari bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan menyerahkan juga Tuhan tim gugus tugas dari pusat ke daerah, para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga Tuhan sukarelawan. Berkati mereka yang ada di garis depan untuk menyelesaikan COVID ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan, perlindungan, berkati seluruh keluarganya. Kami terus berdoa untuk TNI Polri agar Tuhan pakai terus menjaga kedaulatan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme yang ingin memecah belah bangsa ini.
Biarlah kebinekaan terus dijunjung tinggi dan kami boleh bergandengan tangan sebagai anak bangsa. Kami bersyukur Tuhan untuk provinsi kami, untuk Tuhan Malang Raya dan seluruh aparat yang ada sampai di lingkungan kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur mengakhiri ibadah kami kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara rekan sahabat, dan kita sudah di ujung dari ibadah live. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semua. Tetap sehat, tetap percaya dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah live bersama tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.